Halo, tarik napas pelan. Karena hari ini, kita tidak akan membahas dunia luar. Kita akan membahas sesuatu yang selama ini paling sering menghalangimu. Itu adalah dirimu sendiri. Pernah merasa kamu sudah tahu harus berubah, tapi entah kenapa selalu kembali ke titik yang sama? Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu bodoh, dan bukan karena dunia tidak adil. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang jujur, kadang terasa menampar. Buku ini berjudul The Mountain Is You, karya Brianna Wiest. Buku ini mengajak kita melihat satu kebenaran pahit, bahwa rintangan terbesar dalam hidup seringkali bukan orang lain, bukan keadaan, melainkan pola dalam diri kita sendiri. Brianna Wiest menjelaskan tentang sesuatu yang disebut self-sabotage. Ini adalah saat kita secara tidak sadar menghancurkan peluang kita sendiri. Bukan karena kita ingin gagal, tetapi karena bagian dalam diri kita takut pada perubahan. Takut pada versi diri yang benar-benar bertumbuh. Kadang kita lebih nyaman dengan rasa sakit yang familiar daripada kebahagiaan yang belum kita kenal. Itulah mengapa kita bisa terjebak dalam hubungan yang salah, kebiasaan yang merusak, atau pola hidup yang melelahkan. Bukan karena tidak ada jalan keluar, tetapi karena ada bagian diri yang belum siap melepaskan identitas selamanya. Buku ini juga menekankan bahwa emosi yang kita hindari tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kemarahan, menjadi kecemasan, menjadi kelelahan yang kita anggap normal. Dan selama kita terus lari, gunung itu akan selalu berdiri di depan kita. Brianna Wiest juga menjelaskan bahwa self-sabotage bukanlah bentuk kelemahan. Ia justru sering lahir dari mekanisme bertahan hidup yang dulu pernah menyelamatkan kita. Pola-pola itu terbentuk saat kita masih belajar bertahan, saat kita belum punya pilihan lain, saat emosi tertentu terlalu berat untuk dihadapi. Masalahnya, apa yang dulu melindungi kita tidak selalu relevan untuk kehidupan kita hari ini. Namun, tubuh dan pikiran tidak langsung menyadarinya. Maka, kita tetap bereaksi seolah bahaya itu masih ada. Padahal, situasinya sudah berubah. Buku ini juga menyoroti bahwa banyak konflik batin sebenarnya bukan tentang orang lain, melainkan tentang pertarungan antara siapa diri kita sekarang dan siapa diri kita seharusnya menjadi. Di titik inilah, kita sering merasa bingung, lelah, dan kehilangan arah. Bukan karena kita tidak tahu jawabannya, tetapi karena jawabannya menuntut kita melepaskan versi lama diri kita. Brianna Wiest menulis bahwa pertumbuhan sejati selalu terasa tidak nyaman. Jika perubahan terasa mudah, biasanya itu hanya penyesuaian kecil, bukan transformasi. Transformasi menuntut kita menghadapi ketakutan terdalam. Takut ditinggalkan, takut gagal, takut tidak cukup. Dan selama ketakutan itu tidak disadari, kita akan terus menciptakan situasi yang membenarkan ketakutan tersebut. Gunung itu tidak muncul untuk menghentikan kita. Ia muncul untuk memaksa kita naik level. Mungkin hidup tidak sedang mengujimu, mungkin hidup sedang menunggumu berhenti melarikan diri. Dan saat kamu berani diam, mendengarkan, dan jujur pada dirimu sendiri, gunung itu perlahan kehilangan kekuatannya. Mungkin masalah terbesarmu bukan kurangnya motivasi, tetapi kurangnya kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran untuk mengakui bahwa ada luka lama yang belum selesai, bahwa ada pola yang terus kamu ulang, meski kamu tahu itu menyakitimu. Brianna Wiest mengatakan bahwa penyembuhan bukan tentang menjadi orang baru. Penyembuhan adalah berani menghadapi emosi
yang selama ini kamu tekan, karena hanya dengan menghadapinya, kamu berhenti menjadikan dirimu sendiri sebagai musuh. The mountain is you. Mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup tidak meminta kita menjadi sempurna. Hidup hanya meminta agar kita berhenti melawan diri sendiri dan mulai mendengarkan apa yang sebenarnya ingin disembuhkan. Gunung itu tidak perlu dihancurkan, ia perlu dipahami. Jika video ini terasa menohok, mungkin karena ia jujur. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Dan jika kamu ingin setiap hari mendengar satu refleksi hidup dari buku-buku terbaik dunia, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Kita akan lanjut besok dengan satu buku lagi dan satu lapisan kesadaran baru.